maaf ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Muji ini. Mohon maaf hari ini tidak bisa hadir, mungkin ada acara. Prof. Muklis yang kami hormati ini di MSTC juga. Ibu narasumber ini, Bu Dr. Galuh Tantri, eh, Narindra, serta seluruh rekan-rekan di kelas MS 2023 ini. Baik, Bapak Ibu-Ibu, hari ini kita akan kami akan pandu ada kegiatan webinar kita bersama kami. Saya nama Septian dari Dinas Pertanian Provinsi Banten, akan membantu acara hari ini sebagai sebagai moderator. Eh, Baik Bapak Ibu-Ibu, pertama kita akan membaca doa di awal eh, kegiatan. Eh, Membaca doa kami persilahkan. Bapak, Ibu-Ibu, hari ini tema kita optimasi pokir. Septian ingat bahwasanya ini materi kedua di MS ya, terkait pokir. Yang pertama kita pernah di tahun ini juga perasaan di awal-awal tahun tentang pokir. Yang ini, yang kedua ini nanti akan dibawakan oleh Ibu Dr. Galuh Tantri Narindra. Ini luar biasa di presentasinya, eh, pengalaman beliau luar biasa di pengadaan. Sekarang beliau menjabat Kepala Biro Organisasi Sekda Provinsi Kalimantan Selatan. Mungkin nanti terkait profil narasumber eh, akan dijelaskan langsung oleh beliau. Jadi acara akan kita bagi hari ini di dua sesi dari jam 13 sampai 14.30. Itu yang pertama, materi akan disampaikan 45 menit oleh narasumber. Berikutnya kita akan ada tanya jawab. Eh, Setelah itu jangan hati-hati ada post test ke kawan-kawan untuk daftar hadir dan mendapatkan sertifikat maksimal nanti pengisian 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Eh, Singkat saja, itu perkenalan dari kami. Sekarang kita masuk ke pembahasan oleh narasumber. Waktu 45 menit. Ibu, layar dan waktu kami persilahkan. Selanjutnya di ruang. Mohon maaf masih ribut. Ntar dulu ya saya. Siap, Ibu. Sekali lagi untuk segera menempati ruangan coaching karena coaching ruang. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf ya, tadi agak ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mencoba menyempatkan di sela-sela kegiatan saya. Ini Pak Septian, Pak Muklis, Pak Muji Santoso ini kan guru gitu kan. Jadi ketika diminta mengisi, ya saya siap. Tapi tadi sudah tahu mungkin rekan-rekan bahwa apa namanya saya saat ini em, juga sebagai kepala biro organisasi di Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga masih banyak agenda-agenda saya yang memang cukup padat di akhir tahun ini. Demikian ya Pak Septian. Saya mohon maaf ya kalau ada ketidaknyamanan. Uh, Salah satu yang diminta oleh pemuji saya sampaikan adalah persoalan tentang optimasi pokir. Ini nanti sudah cukup ya Pak Septian? Apa diserahkan sama Pak Muklis sebagai moderator atau gimana sih teknisnya? Atau saya langsung saja? Eh, Sekarang 45 menit Ibu materi dulu, Bu. Nanti dipandu saya terkait tanya jawab nanti. Oke, baik. Kalau kalau misalkan Ibu ada pertanyaan di apa namanya di kolom chat, kalau mau langsung jawab tidak ada masalah. Kalau kalau Oh, misalkan gitu ya. ada yang bertanya. Oke, Siap. saya juga ingin menyampaikan salam kepada rekan-rekan yang berhadir hari ini. Saya belum mungkin ada yang saya kenali. Saya 17 tahun ya di Dinas PUPR Pak Septian. Terakhir sebagai Kepala Bidang Cipta Karya. Kemudian saya 3 tahun sebagai Kepala Bapeda di Kabupaten. Kemudian saat ini Kepala Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi mungkin ada beberapa hal yang menjadi beberapa pertanyaan rekan-rekan terkait pokir yang ada di setiap daerah. Kemudian mungkin ada pergeseran yang kita khawatirnya bisa ke ranah yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, mungkin dari pengalaman yang pernah saya lakukan selama ini bisa jadi sharing, kemudian rekan-rekan juga bisa memahami mengapa pokir itu ada di dalam penganggaran APBD. Demikian ya. Oke, Pak Septian, suara saya cukup jelas terdengar. Jelas Ibu. Cuman Nah, oke, belum share alhamdulillah. screen nih. Share Oke, screen-nya belum ya, baik. kelihatan. Siap. Kalau gitu saya share screen ya. Oke, Bapak Ibu, tadi em, kita sudah berkenalan, eh, cukup maksudnya saat ini itu kita banyak aktif ya, ini teman-teman PBJ semuanya. Kemudian ternyata ada beberapa persoalan yang bermunculan di setiap daerah. Saya menyadari bahwa pokir yang ada di setiap daerah itu tergantung dengan keadaan daerah masing-masing. Tetapi ketika kita berdiskusi dengan rekan-rekan DPRD, ketika mereka menyampaikan pokirnya, kita perlu memiliki knowledge. Itu mungkin hal yang mendasar. Baik, selanjutnya, nah ini mungkin tentang CV saya, nanti bisa dibaca saja. Ada beberapa dasar hukum terkait pokok pikiran Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentang Permendagri 86 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan perencanaan, bahwa pokok-pokok pikiran rekan-rekan di PRD itu memang harus masuk ke dalam e-planning. Kita bahasakan sekarang DPRD itu adalah legislatif. Kita di pemerintahan sebagai eksekutif. Mostly rekan-rekan DPRD ini bukan orang birokrat, sehingga kitalah yang perlu mengedukasi kepada rekan-rekan DPRD seperti apa sih pelaksanaan pokir di dalam perencanaan penganggaran. Yang mendasari lagi adalah ini bicara pedoman penyusunan perencanaan mulai dari RPJMD. Mohon maaf nih, mungkin saya tidak tahu apakah pesertanya ini orang perencanaan atau tidak. Jadi mulai dari RPJMD, kemudian eh, rencana kerja perangkat daerah yang tahunan, kemudian Renstra, dan juga Renja tahunan. Ini bicara tentang perencanaan. Yang berikutnya, PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah,
Kemudian ada pula PP 12 tahun 2018, Pedoman Penyusunan Tatip DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Permendagri 15 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2024. Bahwa bagaimana kita mengintegrasikan POKIR ke dalam aplikasi perencanaan, dalam hal ini adalah SIPD. Kita perlu men-state bersama pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan. Coba di sana lihat. Kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh oleh legislatif berdasarkan risalah rapat, dengar pendapat, atau hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses yang dimasukkan ke dalam SIPD dalam bentuk program dan kegiatan. Jadi sebenarnya bahwa pokok pikiran DPRD tersebut harusnya adalah berupa permasalahan, Bapak Ibu. Nah, tapi kapan dia masuk di dalam perencanaan penganggaran? Oke, lanjut ya. Nah, saya ingin menyampaikan mengapa saya sedikit terganggu ketika di dalam perencanaan penganggaran gitu kan, kita sering sekali mempermasalahkan persoalan blokir. Bapak Ibu, di dalam perencanaan pembangunan daerah itu ada beberapa pendekatan sehingga dia membentuk menjadi APBD. Kita bicara APBD dulu ya saat ini. Yang pertama pendekatan politik, Bapak Ibu. Yang kedua teknokratik, yang ketiga partisipatif, dan yang keempat proses top down dan bottom up. Nah, pendekatan politik inilah ya, bahwa dalam pemilihan kepala daerah bahkan even presiden itu kan berdasarkan pilihan masyarakat ketika mereka menyampaikan visi misi mereka dalam proses kampanye, sehingga visi misi mereka yang disampaikan dalam proses kampanye serta didukung oleh rekan-rekan politik dalam hal ini oleh DPRD, dan itu dituangkan di dalam RPJMN, RPJMD, sehingga itulah hal prioritas dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Kemudian selain politik, ingat ya bahwa politik itu di nomor satu, Bapak Ibu. Baru yang kedua teknokratik. Disinilah rekan-rekan perencanaan harus bisa melihat apa sih yang menjadi permasalahan utama daerah dikaitkan dengan RPJMD yang sudah ditetapkan. Kemudian partisipatif, kita berharap seluruh stakeholder masyarakat itu bisa ikut memberikan saran dan masukan melalui mekanisme musrenbang. Yang terakhir itu adalah top down dan bottom up. Apa itu? Itu adalah deliver. Kalau top up itu dari pemerintah kepada pemerintah daerah. Contoh misalkan tentang stunting, bagaimana penanggulangan kemiskinan, bagaimana pengendalian inflasi, itu di-deliver, ditarget oleh pusat bahwa kita harus mengalokasikan anggaran pada program-program tertentu gitu kan. Jadi terarah dan sejalan. Kemudian ketika bottom up, memang ada persoalan yang mendasar di daerah kita melalui usulan masyarakat, kemudian kita analyze, kemudian menjadi kebijakan daerah. Itu bottom up. Oke ya. Sehingga dari pendekatan perencanaan ini semuanya harus terelaborasi di dalam perencanaan dan penganggaran APBD, Bapak Ibu. Titik beratnya bahwa POKIR itu menjadi bagian dalam perencanaan penganggaran. PR kita bersama Bapak Ibu, meluruskan proses POKIR yang diusulkan oleh rekan DPRD sesuai dengan jalurnya. Gitu ya. Nah, sekarang nih mungkin kita juga perlu mempelajari tentang siklus perencanaan penganggaran APBD di daerah dari poin 1 sampai dengan 13. Nah, POKIR itu berdasarkan aturan yang saya sampaikan sebagai dasar hukum tadi itu harus masuk sebelum musrenbang. Kabupaten kalau di kota atau provinsi. Nah, ini levelnya nih. Pertama akan dilaksanakan musrenbang desa.
kemudian musrenbang kecamatan. Kita sekarang bicaranya kabupaten atau provinsi ya. Kemudian forum SKPD, biasanya konsultasi publik di sini. Baru nanti musrenbang kota atau kabupaten atau provinsi. Sebelum pelaksanaan musrenbang kota ini, harapannya Pokir sudah masuk secara sistem di dalam SIPD. Baru nanti penetapan RKPD, pembahasan KUA PPAS itu kebijakan umum anggaran. Kemudian baru kesepakatan plafon anggaran sementara, Bapak Ibu PPAS. Kemudian disinilah tahapan penyusunan RKA SKPD. Dan ini dilaksanakan setahun sebelumnya penganggaran pada tahun yang akan direncanakan. Misal pada tahun 2024 berarti penyusunan perencanaannya pada tahun 2023. Disinilah proses PBJ itu mulai berlangsung, perencanaan pengadaan barang jasa, dan dilakukan pembahasan. Harapan kita pada saat kepada seluruh mohon maaf ya Bapak Ibu kalau ada suara seluruh peserta coaching kami sampaikan ya Ibu tidak apa-apa Bu, masih bisa terdengar ya, terdengar. kepada seluruh peserta coaching kami harapkan untuk segera menempati ruangan coaching karena kelas coaching telah dimulai. Kepada Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti kelas coaching dan belum melakukan registrasi, dapat kami sampaikan sekali lagi kami sampaikan kepada baik Bapak Ibu, saya lanjutkan mudah-mudahan bisa terdengar. Untuk mengikuti kelas coaching dapat mengambil sekali lagi baik, mohon maaf ya sekali lagi. Sesudah uh, pada saat pembahasan RKA itulah di situ fungsi PBJ itu mulai berlangsung. Pokir-pokir yang diusulkan sudah masuk sebelum musrenbang, sudah masuk dalam sistem SIPD, dianalisa oleh rekan-rekan perangkat daerah. Di lantai 1 terdapat 2 kelas. Kemudian baru dilakukan pembahasan rancangan tentang APBD, kemudian evaluasi, selanjutnya penetapan Perda sampai penyusunan DPA pada Desember Bapak Ibu, dan dilaksanakan pelaksanaan APBD pada Januari tahun 2024 apabila dalam tahun 2024. Selanjutnya saya juga mungkin lebih refresh ya, karena ini kaitannya dengan PBJ pemerintah. Kapan sih persoalan pokir ini masuk di dalam siklus PBJ? Hanya refresh ya Bapak Ibu, bahwa siklus PBJ kan ada perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Pada saat perencanaan PBJ inilah kita bisa melihat bahwa pokir itu pada saat perangkat daerah melakukan penelaahan terhadap pokir itu sesuai tidak dengan RPJMD, Renstra, kemudian Renja, serta RKPD yang sudah ditetapkan. Nah, di sini mulailah kita melakukan identifikasi PBJ, penetapan jenis, penetapan cara, pemaketan, waktu, sampai terbentuknya anggaran pendapatan. Oke, nah di sini saya kembali, bagaimana sih siklus dari perencanaan dan pengelolaan keuangan? Pertama, harus sejalan dengan RPJMD, kemudian RPJMD ini 5 tahunan Bapak Ibu. Kemudian RKPD ini tahunan. Sesudah melakukan pembahasan RKPD itu harus masuk di dalam RKPD itu usulan-usulan pokir dari DPRD. Baru kita menetapkan KUA PPAS, nota kesepakatan, kemudian pedoman penyusunan RKA SKPD,
terbentuk RKA SKPD, kemudian RAPBD sampai dengan menjadi APBD, yang mana setiap kabupaten kota itu harus mendapat persetujuan provinsi dan provinsi harus mendapat persetujuan dari Kemendagri. Kayak saya next ya. Mungkin ini pengetahuan mendasar saja, saya pikir, terkait agenda penyusunan RKPD pada tahun 2024. Ada berapa levelan yang dilaksanakan sampai dengan rancangan akhir RKPD. Nanti materi tetap akan kita share. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu yang perlu menjadi perhatian bersama. Saya sudah sampaikan di awal tadi bahwa setiap daerah itu memiliki uniqueness dan kekhasannya masing-masing. Tetapi fungsi kita sebagai pemerintah mengarahkan rekan-rekan DPRD ketika mengusulkan pokirnya itu sesuai dengan program, kegiatan, prioritas yang sudah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif pada saat penetapan RPJMD. Kemudian disepakati lagi pada saat penetapan renstra masing-masing perangkat daerah. Renstra perangkat daerah itu harus merespon dari program prioritas yang sudah ditetapkan di dalam RPJMD. Itu 5 tahunan. Kemudian pada saat tahunan, perangkat daerah SKPD atau OPD, istilah yang ada pada masing-masing daerah, ini akan menyampaikan usulan renja setiap tahunnya dan akan terus dievaluasi. Renja yang diusulkan itu minimal harus dominan 80% atau bahkan kadang-kadang kalau bicara dominan ya 50+1 harus berdasarkan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra masing-masing. Jadi setiap tahun itu yang kita kawal program, kegiatan, subkegiatan, sampai dengan aktivitas itu harus selaras dengan RPJMD serta Renstra yang sudah ditetapkan. Kemudian di sini nih flow penyampaian pokir. Dewan itu akan dibuatkan akun Bapak Ibu masing-masing anggota dewan di dalam SIPD. Kemudian anggota dewan akan menginput pokir. Kalau pengalaman saya untuk input pokir ataupun program kegiatan yang mereka usulkan itu sudah dikawal oleh TAPD. TAPD itu terdiri dari ketuanya Sekda, Bapeda, BPKAD, dan Bapenda. Bahkan saat ini UKPBJ serta bagian organisasi untuk kabupaten kota. Kalau di provinsi itu biro organisasi dan biro pengadaan. Itu sudah termasuk di dalam tim anggaran pemerintah daerah. Kalau di posisi saya juga sebagai TAPD di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, di sini kita arahkan setiap anggota dewan ketika menginput pokir, kita sampaikan program-program prioritas tahunan serta 5 tahunan yang ada di RPJMD. Nah, sebelum masuk ke TAPD itu harus dipalidasi dulu oleh sekretariat DPRD. Jadi sudah terlihat ini bisa dilaksanakan tidak pokir-pokir usulan DPR ya, Bapak Ibu, sesuai dengan prioritas daerah masing-masing. Baru nanti dilakukan validasi oleh Bapeda. Nah, dari setiap usulan pokir yang diusulkan oleh anggota dewan, kita akan ditelaah oleh kawan-kawan Bapeda. Ini menjadi kewenangan perangkat daerah mana. Kita akan memberikan catatan kepada perangkat daerah, pokir ini bisa diusulkan atau tidak, masuk dalam kewenangan kabupaten kah, kota kah, atau provinsi kah, atau ternyata itu kewenangan kementerian. Seperti itu Bapak Ibu. Setelah dipalidasi oleh OPD, kalau mereka menilai bahwa ini bukan menjadi kewenangan OPD daerah, maka itu akan tertolak. Baru dari OPD akan dipalidasi oleh tim anggaran pemerintah daerah dan usulan disetujui sesuai dengan kemampuan keuangan. Itu yang pertama. Yang berikutnya sesuai dengan perencanaan budgeting yang sudah ditetapkan di dalam RPJMD. Jadi sebenarnya di dalam RPJMD selama 5 tahun setiap program, setiap kegiatan
itu sudah tercoupling berapa sih budgetingnya. Tapi di dalam RPJMD belum masuk ke aktivitas. Nah, bicara aktivitas inilah yang menjadi fungsi dari kawan-kawan bagian pengadaan serta TAPD, agar jangan sampai saya pernah menemukan misalnya kegiatan pengendalian tentang stunting, ternyata ada biaya perjalanan dinas keluar daerah. Nah, itu artinya kalau bicara efektif dan efisien itu sangat tidak efektif. Ya, kalau kita bicara PBJ, ada prinsip-prinsip PBJ yang harus kita laksanakan gitu kan. Demikian juga rekan-rekan di perencanaan, karena kegiatan itu akhirnya tidak terfokuskan. Itulah tujuan kita, memfokuskan kegiatan untuk bisa menyelesaikan permasalahan daerah. Oke, sekarang bagaimana sih mekanisme penelahan pokir DPRD? Yang pertama, kita harus menginventarisasi jenis program kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen, kemudian dalam dokumen hasil penelaahan pokir tahun lalu dan dikelompokkan dalam urusan SKPD. Kemudian kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program kegiatan hasil penelaahan tersebut. Selanjutnya, indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan itu memang sesuai. Bahkan kalau bisa perangkat daerah yang memiliki kewenangan tersebut, biasanya kita survei, Bapak Ibu. Lakukan cek validasi oleh tim penyusun RKPD yang berasal dari perangkat daerah terkait kebutuhan lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat, urgensi, efisiensi, dan efektivitas. Rumuskan usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD. Ini dalam perencanaan. Oke ya. Nah sekarang, ini mungkin hal-hal yang bisa menjadi penting. Yang pertama, terkait penelaahan pokir DPRD. Bapak Ibu, mohon bisa dilihat di sini. Yang pertama, bahwa di setiap daerah itu kan selalu ada badan anggaran. Badan anggaran akan memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum peraturan kepala daerah tentang renja pemerintah daerah ditetapkan. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian, ini kan setiap APBD itu nanti bentuknya peraturan daerah, Bapak Ibu. Ini penelaahan pokir DPRD. Pertama, apakah dia masuk di dalam program prioritas RPJMD? Yang kedua, dia masuk tidak kewenangan daerah. Jadi kalau dia memang sudah masuk, itu masuk semua nih di sini programnya, indikator kinerjanya, volumenya, lokasi, perangkat daerah sepenanggung jawab, dan di sini ada validasi dari setiap program. Kalau dari kita sih berharap mungkin harus ada penentuan. Setiap anggota dewan boleh mengusulkan berapa kegiatan. Itu sih yang mungkin penting kepada TAPD untuk mengatur sejak awal flow usulan pokir dari masing-masing anggota dewan. Anggota dewan ini semuanya sama Bapak Ibu untuk mengusulkan. Tapi kalau tidak diatur, akhirnya usulan itu akan sangat banyak, sangat tidak mungkin dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Di sini yang saya juga ingin menjadi catatan penting untuk kawan-kawan bahwa pokir yang diusulkan oleh anggota dewan itu harus ditelaah. Pertama, menjaga konsistensi pokir DPRD dengan program dan kegiatan yang tertuang di dalam RPJMD dan Renstra perangkat daerah, SKPD atau OPD. Yang kedua, mengarahkan pokir DPRD sesuai dengan bidang urusan dan perangkat daerah pelaksana. Yang ketiga, memastikan pokir DPRD sesuai dengan pokir DPRD ditelaah oleh TAPD dan hasil menjadi bagian rencana kerja perangkat daerah. Oke ya Bapak Ibu. Dari RKPD baru nanti KUA PPAS, habis KUA PPAS baru APBD. Memastikan pokir yang masuk dalam APBD ada historikal pembahasan
ini ada proses, ada sistem yang dilaksanakan 1 tahun, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, saya perlu men-state ini. Pokir itu wajib, Bapak Ibu, ada di dalam perencanaan penganggaran, bahwa dalam penganggaran kita sudah memfasilitasi semua stakeholder termasuk anggota DPRD sebagai bentuk pendekatan secara politik, partisipatif, serta pendekatan bottom up. Akan tetapi yang menjadi krusial, pokir itu harus ada sesuai dengan program prioritas daerah, tetapi proses PBJ-nya dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Nah, terkadang rekan-rekan DPRD ini saya berharap bisa diberikan masukan kepada TAPD. Kita sepakat ya bahwa pokir itu memang harus masuk, tapi diedukasi kawan-kawan DPRD bahwa ini tidak sekonyong-konyong bahwa paket pokir yang diusulkan oleh mereka itu harus dilaksanakan oleh pengusul. Ini yang perlu menjadi kekuatan dari TAPD. Tetapi kadang-kadang sudah seperti itu TAPD, tapi perangkat daerah sebagai pelaksananya seringkali dipanggil nih oleh Komisi 1, 2, 3, 4 gitu kan, dan mereka mengintervensi untuk mendapatkan paket kegiatan tersebut. Nah, ini yang harus diatur oleh TAPD, kesepakatan dengan kepala SKPD, OPD atau perangkat daerah, bahwa jangan ada gitu kan memberikan paket kepada anggota DPRD. Ini kekuatan dari ketua TAPD sih menurut saya. Nah, yang sering terjadi kepala dinas ataupun kepala badan ketika diintervensi kemudian mengalokasikanlah paket-paket tersebut untuk anggota dewan, sehingga sering ada pembicaraan di level bawah, pokir-pokir ini memusingkan dan lain sebagainya. Itu ya Bapak Ibu catatan saya. Dan di sini terkait proses penetapan APBD, tidak serta-merta kalau tidak sejalan dengan program prioritas daerah, kita harus sepakat. Ini saya hanya memberi gambaran. Alangkah bagusnya bahwa dalam pelaksanaan pembangunan, menurut saya DPRD itu memang rekan, karena memang dia diciptakan sebagai apa ya, pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah gitu. Nah, tetapi ini ada catatan saja sih. Dalam hal DPRD dan kepala daerah tidak menyetujui rancangan perda tentang APBD 1 bulan sebelum dimulai tahun anggaran setiap tahun, maka akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau tidak bersepakat ya nggak masalah, tapi akan ada sanksi administratif. Apa sanksinya? Ini yang terburuk saja yang saya coba state ya tadi, karena regulasi tentang penyusunan penganggaran setiap tahun itu selalu dikeluarkan Permendagri oleh Kemendagri. Jadi kepala daerah dan DPRD bisa dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan selama 6 bulan. Ini yang terburuk. Artinya kalau tidak ada kesepakatan, kepala daerah dan anggota dewan tidak akan mendapatkan hak keuangan selama 6 bulan. Kalau ini sampai terjadi, maka eh, dalam hal kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 hari sejak disampaikan rancangan perda tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD, maka kepala daerah menyusun rancangan perda tentang APBD berpedoman kepada RPJMD, RPD, rencana kerja Pemda dan UAP PPAS paling tinggi sebesar anggaran tahun sebelumnya. Nah, mungkin hal ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf tadi ya agak ke distract Bapak Ibu. Mungkin rekan-rekan juga karena saya sedang di acara. Tapi
kemarin ada beberapa diskusi sih dengan rekan-rekan di seluruh Indonesia. Kita ada grup bahwa persoalan pokir ini seperti menjadi permasalahan. Nah, mungkin yang menjadi titik beratnya yang pertama bahwa pokir itu keniscayaan, Bapak Ibu. Tetapi bagaimana fungsi rekan-rekan eksekutif mengedukasi rekan-rekan DPRD proses berpokir yang benar, bahwa pokir itu harus disampaikan melalui SIPD sebelum musrenbang, kabupaten kah, kota kah, atau provinsi, gitu ya. Kemudian pokir itu harus ditelaah pertama dipalidasi oleh sekretariat DPRD, dipalidasi oleh Bapeda mewakili TAPD, kemudian dianalisa oleh SKPD, ini masuk tidak di dalam renstranya masing-masing perangkat daerah, ini masuk tidak kewenangan dari daerah, lalu itu harus masuk di dalam RKPD. Karena saya yakin ya, basis data pada saat pengusulan program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah itu juga membutuhkan usulan-usulan. Nah, jadi yang dari Pokir ini adalah basis data untuk pengusulan perencanaan penganggaran. Sesudah di RKPD selesai, baru pembahasan KUA PPAS. Inilah mekanisme PBJ nih mulai berlangsung, baru sampai dengan persetujuan APBD. APBD untuk kabupaten kota harus mendapat persetujuan provinsi serta provinsi mendapat persetujuan Kemendagri. Mungkin itu ya Bapak Ibu gambaran yang disampaikan. Tapi pengalaman saya sebagai kepala Bapeda, pokir itu selalu saya masukkan dalam usulan, bahkan di APBD itu masuk. Akan tetapi kita clear bahwa proses PBJ-nya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, biasanya anggota dewan itu dia akan memanggil masing-masing perangkat daerah dan memaksakan keinginannya. Nah, ini yang perlu ditahan oleh atau dari masing-masing kepala perangkat daerah dan TAPD. Kira-kira demikian ya, sementara mudah-mudahan bisa berlangsung diskusinya. Saya mohon maaf ada gangguan-gangguan suara di belakang sana. Pak Septian, kira-kira itu ya, biar tanya jawab aja. Jadi Baik, saya mau mendengar curhatan kawan-kawan yang berpokir nih. siap. Septian terdengar jelas, Bu? Sangat. Oh, siap. Eh, kita buka sesi tanya jawab. Belum sehat mungkin ini ada di kolom chat nih, Ibu Seni Supeti dari Ini rekan ini. Oh, rekan. Bisa bisa join aja Ibu Ibu Seni biar langsung. Halo, selamat siang Ibu Seni. Ibu Seni layarnya nampak nih, cuman nggak kelihatan mukanya nih. Oke, kalau gitu, oh siap, lagi pembahasan katanya. Saya bacakan, izin Ibu, kalau untuk anggaran pokir, apakah ada ketentuan berapa persen dari APBD? Nah, begitu Bu pertanyaannya. Ya, Langsung saya silakan. respon ya, Pak Septian ya. Siap, siap Ibu. Jadi gini, nggak ada Bapak Ibu ketentuan pokir harus berapa persen, tapi yang menjadi constraint kita itu adalah program kegiatan yang ada di dalam RPJMD dan Renstra masing-masing perangkat daerah. Pokir yang sering masuk itu biasanya kebutuhan dasar infrastruktur, benar nggak nih? Jalan lingkungan, air bersih, air limbah, itu sih, dan banyak larinya ke PU-an ya, baru ke dinas pendidikan dan dinas kesehatan. Itu sih yang saya lihat. Sehingga yang paling penting itu dari setiap usulan pokir yang diusulkan oleh DPRD itu harus masuk program kegiatan prioritas RPJMD. Baru nanti kita akan menentukan prioritas di internal mana yang lebih penting. Jadi pendekatan politik, pendekatan teknokratik dan partisipatifnya semua tercapai. Seperti itu Bu Seni. Bu Seni ini kalau nggak salah dari Kabupaten Bekasi deh. Nggak pernah bareng ya Bu ya. Jadi Oh, ini, berarti. jadi kecermatan dari TAPD. Jadi semua harus masuk Pak. Usulan dari DPRD itu
dia bisa masuk kewenangan nggak? Set masuk masuk masuk. Tapi yang paling sulit itu ketika kita menelaah berapa prosentase yang harus masuk ke dalam APBD, dan itu bicaranya kemampuan keuangan daerah. Ekspektasi saya usulan masing-masing perangkat daerah itu dia sudah punya basis data nih. Jadi misalnya di tahun 2022 sudah ada usulan, kita kan menentukan skala prioritas setiap musrenbang itu selalu ada prioritas. Jadi itu kemampuan dari OPD untuk menentukan skala prioritas. Tegaskan. Jadi kalau sudah skala prioritas tiap tahun ya usulan pertama lah yang akan masuk di tahun berikutnya gitu. Itu ya Pak Septian, Bu Seninya juga ini. Salam Bu Seni. Baik, Ibu, siap. Eh, Tadi ada yang raise hand. Sebentar saya cek dulu. Dari Bapak Sudirman. Pak Sudirman bisa gabung, Pak Sudirman? Selamat siang. Selamat siang Pak, Pak Ya, Topan. siap. Silakan Pak Sudirman memperkenalkan diri dan apa mengutarakan pertanyaannya. Kami persilakan. Ya, makasih Pak Topan. Selamat siang Bu Tantri. Siang. Nah, mudah-mudahan masih ingat Bu, saya Pak Sudirman dari UKPBJ Ketapang, Kalimantan Barat. Oh, kemarin ya kita. Iya Bu. Makasih Pak. Iya Bu, makasih Siapa? Bu. Gimana Bu finalnya di Solo Bu? Salah Terpantau. saya Mas Septia, saya tuh hobi ini pokoknya nonton konser, nonton Oh, ngajar juga. siap, siap. Ya, Ya, selama bisa membagi waktu dan semuanya Ya, sah-sah saja, Ibu. Tidak ada masalah. menangis Pak Dirman. Aduh, tapi iya Bu. vibes-nya lagi ngajar, lagi nonton Seru ya Bu tempat ya. hiburan. Iya. Makasih Bu Tantri atas kesempatan yang diberikan dengan Pak Topan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Izin Pak Topan, Bu Tantri, saya melihat saya juga udah bergabung di Muji Santosa, tapi hari ini saya melihat player Ibu, saya terkesima dengan kalimat di bawahnya, Bu, mencegah fraud. Oh iya, siap. Ya, ini langsung aja nih Bu Tantri. Eh, Tadi sudah cukup jelas, kebetulan juga kami sering terlibat di perencanaan seperti yang Ibu ceritakan percis, itu semua sudah kita lakukan di Kabupaten Ketapang. Izin bertanya, saya harus cukup hati-hati bertanya di Zoom ini karena mungkin terkait juga pokir, jangan sampai nanti kita semua salah penafsiran. Saya hanya ingin berbagi, Bu, fakta yang terjadi terkait dengan nanti arahnya ke bagaimana ini menjadi jangan sampai fraud gitu ya, Bu ya. Betul Bu Tantri, seperti yang Ibu sampaikan tadi, rata-rata usulan pokir itu masuk di infrastruktur yang notabene sudah berdasarkan penelaahan kita, mungkin di berbagai OPD teknis sudah sesuai dengan RKPD dan Renja teman-teman. Yang ingin saya sampaikan Bu, kebetulan Ibu juga ahli lah dalam PBJ ini. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana ketika rata-rata pengadaan itu seperti contoh di Ketapang, itu hampir 1.000 Bu pokirnya, hampir 1.000 paket. Pokirnya itu rata-rata nilainya kok di bawah 200 semua ya. Nah, ini bagaimana mengoptimasi, apalagi kebetulan kami di PBJ tidak terlalu terlibat aktif dalam tim anggaran seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kalaupun umpamanya juga terlibat, kami di UKPBJ nggak juga bisa berbuat banyak sepertinya dalam rangka optimasi ataupun konsolidasi mungkin ya, konsolidasi paket-paket ini, bagaimana dia nanti pada akhirnya tidak menjadi arahnya ke fraud karena kita cenderung kalau kita lihat kadang-kadang Bu jujur nih paketnya tuh untuk paket sejenis berdekatan tapi memang sengaja ada yang paketnya 180, 170 ya jorok lah menurut saya di bawah 200, 199 gitu ya. Jadi
Ini seperti apa Bu penanganannya yang bisa kita lakukan di daerah pelan-pelan barangkali supaya lebih baik ke depannya? Karena saya mensinyalir, mungkin ini kalimat saya aja Bu ya. Kadang-kadang kita terkesan memecah paket itu untuk menghindarkan pelelangan gitu di proses PBJ-nya. Mungkin itu aja Bu Tantri, Pak Topan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pencerahan dari Ibu ini sangat kami harapkan juga karena sepertinya Ibu udah malang melintang lah di berbagai OPD, pengalaman juga di Bapeda lah yang sangat terasa dengan pokir-pokir ini barangkali Bu Tantri. Mungkin itu pertanyaan kami, Pak Topan. Makasih dengan Bu Tantri atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Langsung saya respon ya Pak Septian. Ya, silakan silakan. Jadi yang pertama gini, ya itu tadi saya kan selalu menyampaikan bahwa persoalan pengelolaan pemerintahan, bicara tentang pokir sendiri, itu memang setiap daerah tuh ada local wisdomnya, masing-masing memiliki keunikannya, dan saya memahami situasi tersebut. Demikian ya Pak Dirman. Nah, Ya sehingga Bu. tadi saya pasang flyer nih bicara pokir, bagaimana mencegah fraud. Bahwa saya alhamdulillah nih rekan-rekan yang berhadir hari ini, kita jangan selalu merasa oh aman, kemarin tidak diperiksa. Saya juga tidak melihat ya, hanya mendapatkan informasi yang disampaikan oleh audiens tadi ya Pak Dirman dalam hal ini, apa benar ada pemecahan paket dan lain sebagainya. Makanya tadi saya state optimasi pokir, kita sepakat bahwa pokir itu harus masuk. Ternyata tadi ada ribuan. Nah di sini nih yang paling penting dari rekan-rekan TAPD, kemudian masing-masing perangkat daerah untuk menentukan skala prioritas. Kita jangan sampai terbawa, maksud saya, apa yang menjadi keinginan orang-orang yang ingin berbuat curang. Itu saja, apakah itu di DPRD ataupun di eksekutif. Saya menempatkannya dalam posisi yang sama nih, Bapak Ibu. Nah, sehingga walaupun kita maksudnya masuk di dalam TAPD ya Pak ya, tadi ada biro PBJ, ada biro organisasi, tapi kewenangan kita mungkin tidak terlalu banyak. Nah, sehingga bicara tentang pemecahan paket atau ada pemaketan yang sepertinya menghindari tender, ini kan harus bisa dikomunikasikan dengan baik dengan ketua TAPD, dalam hal ini Sekda. Bahwa saya hanya ingin inform juga, ada data nih dari KPK, corruption itu 60% itu terjadi di sektor PBJ. Kemudian ketika ditarik di tahapan mana sih? Ternyata 40% itu di sektor perencanaan, Bapak Ibu. Nah, jadi kadang-kadang orang-orang itu kan melihatnya sepele gitu kan. Ketika ada kasus, baru nanti dia akan tarik ke perencanaan. Jadi kemarin banyak kasus sudah terkait pemecahan paket. Akan tetapi kita belum bisa juga men-state bahwa itu adalah pemecahan paket. Perlu ada analisa, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang memang tidak bisa digabungkan gitu ya Pak Dirman. Tetapi titik berat saya untuk menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan Pak Dirman, berapa sih jumlah pokir yang bisa masuk di APBD? Saya merasa Pak, usulan pokir yang diusulkan oleh rekan-rekan DPRD itu memang kebutuhan masyarakat ya. Selama saya beberapa tahun di Bapeda, saya telah itu semuanya memang kebutuhan masyarakat. Nah, tinggal bagaimana kita mensmooth tuh usulan-usulan tersebut, uh, yang mana sebenarnya prioritas itu ada sebenarnya hitungannya. Setiap perangkat daerah khususnya KPU itu sangat paham. Itu yang paling berat sebenarnya nih saya lihat ya, dan saya juga diintervensi seperti itu karena mereka juga bagian dari bargaining. Mohon maaf ya Bapak Ibu, hal-hal seperti ini kan oknum ya, tidak semuanya melakukan hal seperti itu. Selalu ingin, itu namanya juga usaha gitu loh, untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, ini perlu uh, diplomatis kita dari eksekutif. Tadi saya selalu state, Pokir harus masuk di dalam usulan APBD dengan adjustment berdasarkan prioritas yang sudah ditetapkan dalam RPJMD. Karena tiap tahun tuh program kegiatan dan budgetingnya sudah muncul. Tinggal ke sana saja dikaitkan. Ini masuk nggak usulan ini gitu kan. Kemudian ketika bicara prioritas, kita lihat lagi jumlah orang yang terlayani,
tingkat kerusakan, sudah usulan yang keberapa, itu harus dibuat pembobotan oleh TAPD, Pak Dirman, untuk menentukan prioritas dari usulan pokir itu yang bisa masuk itu seperti apa. Gitu ya, itu salah satu pendekatannya tadi saya bilang. Jumlah orang, tingkat kerusakan, sudah usulan yang keberapa, kemudian manfaatnya buat daerah seperti apa. Itu contoh. Tidak baku, tapi boleh disusun apa namanya pembobotan untuk menilai bahwa paket yang diusulkan itu adalah prioritas daerah seperti itu. Nah, yang paling berat ini adalah menolak usulan ketika itu ingin dikerjakan oleh pengusul. Itu saja sih hal yang paling berat menurut saya. Mudah-mudahan bisa jadi pencerahan ya Pak Dirman dan rekan-rekan lain yang mendengar. Baik, Ibu. Oke. Ada tanggapan dari Pak Dirman? Kalau tidak ada, ini ada Bu di apa namanya di chat. Ini Sadia Nur, ini Ibu atau Bapak bisa bertanya langsung. Ini kalau saya bacakan begini, mohon izin bertanya, bagaimana kalau pokirnya berbeda sekali dengan usulan desa saat musrenbang? Itu bisa terjadi mungkin Bu ya? Sangat. Sangat. Artinya tidak Boleh melalui saya mekanisme siap? nggak masalah sih Pak. Jadi sebenarnya em, kita tidak perlu melakukan. Jadi gini, kita berbagi peran, gitu kan. Harus kita hargai juga rekan-rekan DPRD itu kan ada hak prerogatif. Dia mewakili suara masyarakat. Tetapi yang paling benar, pokir yang kita kan tidak harus mengecek validasi dari usulan DPRD gitu kan. Tetapi dia akan dipertanyakan juga sih sebenarnya di internalnya kenapa usulan itu bisa ada. Harusnya dia dalam mekanisme dengar pendapat ya dengan masyarakat atau reses dalam hal ini. Baru dia usulkan dan itu harus ada validasi dari sekretariat DPRD. Nah, biar itu sekretariat DPRD yang memvalidasi apa karena sebenarnya antar anggota dewan ini mereka memiliki kesepakatan Pak Septian yang boleh masuk diusulkan. Kalau di tempat kita kemarin anggota dewan hanya boleh mengusulkan 2. Jadi mudah kan? Betul ya? Mengusulkan 2. Mana menurut mereka yang paling prioritas? Itu boleh sih direplikasi menurut saya. Sehingga lebih, kan tidak mungkin semua usulan itu bisa dimasukkan. Kadang-kadang usulan sendiri belum ada nominal angka. Nominal angka biaya pelaksanaan kegiatan itu yang menentukan itu perangkat daerah, Bapak Ibu. Benar ya? Misalnya ada usulan perbaikan jalan di desa A gitu kan dengan panjang sekian kilometer. Nah, itu akan dicek oleh kawan-kawan PU. Biasanya mereka sudah punya harga satuan per satu meter itu berapa. Jadi langsung mereka kali dengan tingkat kerusakan ringan, sedang, berat. Itu ada sebuah pendekatan berapa nominal anggaran ya untuk kegiatan tersebut. Demikian gitu kan. Um, apa namanya? Sorry tadi apa tadi pertanyaan? Sorry, kelupaan Mekanisme saya. pengusulan. Nah, jadi kalau memang berbeda dari desa itu bukan di TAPD-nya. Jadi harapannya di internal DPRD nggak masalah. Yang penting masuk dulu sebelum musrenbang gitu. Dari kita yang paling penting itu memang sesuai kebutuhan daerah, khususnya program prioritas daerah yang ada di RPJMD. Kalau jalan lingkungan, air bersih, air limbah, dan kebutuhan dasar lainnya, saya yakin setiap daerah itu merupakan program prioritas. Sepengetahuan saya ya. Bu, mohon izin tadi diperjelas Bu terkait 2 orang, maksudnya 2 orang itu artinya Dua usulan. 2 usulan per komisi atau per orang? Bukan, per orang, per orang. Per orang. Siap. Nah, itu kebijakan ya Pak Kebijakan. Septian. Paham, Nanti paham. salah ya. Jadi gini, tidak ada regulasi. Kalau kita terlalu melepas kepada anggota dewan, dia akan mengusulkan bukan seenaknya ya. Ya pokoknya ketika dia mendengar ada usulan masyarakat, karena dia punya akun masing-masing, Pak. Satu orang satu akun, Pak Septian. Nah, kalau tidak kita batasi, dia akan mengusulkan dia 100, dia usulkan. Kan itu kelelahan akhirnya. Nggak mungkin kan?
setiap anggota dewan 100 usulan. Sehingga itu perlu disampaikan dengan ketua DPRD agar lebih mudah menelaahnya dan itu bisa masuk di dalam APBD. Misal, nah kebetulan waktu zaman saya sebagai kepala Bapeda, setiap anggota dewan mengusulkan 2 gitu Pak. Dua. Dan mereka menentukan prioritas. Baru kita kaitkan itu masuk tidak di dalam program prioritas tahunan gitu. Program prioritas tahunan. Ibu mohon izin untuk minta komentarnya terkait pembagian urusan wajib dan pilihan itu. Seperti apa? Kalau kami kan di Nah, pertanian itu kan mohon izin minta komentar terkait urusan wajib dan pilihan. Kalau kami kan pertanian pilihan, itu mekanisme di sana di daerah Ibu seperti apa? Kami minta minta apa namanya petunjuk lah. Kalau di sana seperti oke. apa tuh? Oke, sekarang tentang pilihan. Pada saat penyusunan RPJMD, eh, khususnya Bapeda ya dalam hal ini, perlu menggali dari visi misi kepala daerah terpilih. Daerah ini mau dibawa kemana? Gitu ya. Daerah ini mau dibawa kemana? Potensi penganggaran sehingga bisa meningkatkan indikator makro. Salah satunya pertumbuhan ekonomi. Karena kalau posisi Pak Septian itu untuk pertumbuhan ekonomi, Pak. Kemudian juga produksi ya. Kalau dinas pertanian, produksi padi dan tanaman hortikultura. Biasanya juga nilai tukar petani ya, NPT. Ada 3 tuh yang akan kita dorong. Nah, tetapi kita melihat lagi nih potensi daerah. Ini memang pertanian kah, jasa kah, perikanan kah gitu loh. Sehingga dari RPJMD itu akan muncul Pak program prioritas dari pertanian itu budgetingnya setiap tahun tuh ada Pak. Programnya apa, kemudian anggaran yang boleh dikelola oleh daerah setiap tahunnya itu apa. Kalau di dalam penganggaran sudah inline seperti itu, maka dia akan selaras dan ultimate gitu kan. Ini kalau bicara tata kelola, Pak Septian kebetulan Kalsel mendapatkan sakit A, ini juga mendapatkan RD tematik insya Allah besok gitu kan. Nah itu yang keselarasan dari pengusulan program kegiatan yang sudah ditetapkan, program prioritas itu selalu ada di dalam RPJMD sehingga pilihan-pilihan dari setiap daerah itu berbeda Pak. Kalau di Kabupaten Banjar dan Kalsel pertanian itu prioritas izin Pak Septian sehingga dia alokasi anggaran memang besar. Jadi itu harus ditetapkan dulu di dalam RPJMD prioritas terhadap urusan pilihan untuk mendukung pencapaian ekonomi makro dalam hal ini. Gitu ya, Pak Septian. Baik, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Jelas, jelas. Agak pusing nih bahasa perencanaan soalnya yang saya. Ya, Septian cuman punya kesempatan 2 tahun kemarin di program. Alhamdulillah. Iya. Sedikit-sedikit Oh, tapi ikut-ikutan. tapi berarti mudah-mudahan berarti kita sejalan. Kadang-kadang PBJ dan perencanaan, padahal sekarang PBJ kan ditarik ke perencanaan. Tetapi Ya, teman-teman Bapeda nggak paham PBJ, Pak. Gitu loh. Saya dulu tim saya nggak siap, paham PBJ, jadi siap, harus well educated siap. tuh. Semua kabitnya saya suruh diklat PBJ. Alhamdulillah lulus. Terus saya jadiin PPK Alhamdulillah. mereka. Mantap. Eh, kalau di kami alhamdulillahnya itu sangat membantu nih Pokir nih. RPJM kami eh, tercapai alhamdulillah. Tinggal penyediaan alat tahun tahun depan. Tahun ini malah sudah selesai gara-gara Pokir terbantu. Alhamdulillah. Mungkin mungkin di daerah lain bisa bisa Terima seperti kasih Pak itu tuh. Septian. Sama saya Pak, bahwa usulan dari Pokir itu kan membantu kita untuk mencapai, karena kita kan perlu membangun basis data gitu loh. Dari mana perangkat daerah untuk mengusulkan apa namanya program-program kegiatan tahunannya nggak bisa muncul sendiri. Jadi Pokir ini sangat membantu di perencanaan penganggaran. Tinggal kita saja menjaganya sampai tidak terjadi fraud tadi yang seperti bahasanya Pak Dirman. Jangan sampai pelaksanaan Ya. PBJ karena sorry ya nih kalau ada anggota DPRD ketakutan kita terhadap tekanan DPRD kemudian akhirnya kita menyetujui bahwa mereka yang melaksanakan. Saya tidak mengamini hal tersebut, tetapi mekanisme PBJ-nya harus sesuai dengan regulasi. Makanya tadi di slide
di slide selalu ada kemungkinan dalam penyusunan perencanaan penganggaran gitu ya, apa namanya, tidak terjadi kesepakatan. Nah, ketika tidak terjadi kesepakatan, ada sanksi antara dua belah pihak. Kemudian treatmentnya seperti apa? Ada di slide saya. Baik, Ibu. Ini ada yang mau bertanya lagi ini di kolom chat tidak ada. Habis baterai Eh, saya tes deh. siap, siap. Ini yang lain rekan-rekan, kalau ada yang ingin bertanya, ini Pak Muklis juga mungkin sedang ada kesibukan ini, Ibu. Iya, sombong Pak, sekali. tadi katanya ada kegiatan eh, di Polda katanya. Iya, jadi apa sih saksi ahli apa? Wah, saya kurang begitu paham. Apakah dalam konteks minta keterangan atau apa, saya kurang begitu paham. Atau koordinasi mungkin. Nah, beliau kan sekarang di jadi inspektur. Inspektur. Bisa saja sedang koordinasi. Eh, Mohon izin Ibu, ini sudah tidak ada lagi yang bertanya. Oke. Kita berikan waktu Ibu Alhamdulillah. untuk berikan closing statement saja di sesi pertemuan akhir kita hari Oke. ini. Kita nggak ada Dipersilakan foto Ibu. di Mas Setia. Siap? Apa Ibu? Nggak ada foto bareng ya. Foto bareng, nanti Nanti. Septian capture kan coba ya. Nanti Septian. Nah, ini Septian coba capture aja. Oke, bentar-bentar. Ini kami baru kali ini kami ada sesi foto bareng ini. Oh, nggak ada, nggak usah kalau kayak gitu. Kalau memang nggak ada. Eh, ya coba rekan-rekan kalau yang bisa menampilkan kegantengannya nih untuk bapak-bapak atau kecantikannya untuk ibu-ibu bisa di ini kan biar biar saya print screen kirim ke grup. Mudah-mudahan nanti ada rekan-rekan Pak Muklis untuk bisa kirim ke ibu ya. Mohon izin sebentar. Sebentar saya buka ini dulu. Bentar ya Bu. Itu ada Pak Sadiano, raise hand, Pak. Siapa itu? Oh siap. Ya nanti saya cek sebentar. Saya buka ini dulu nih. Sebentar Ibu. Raise hand ya. Oh di sini tidak ada ini. Di penanda kami di partisipan tidak ada yang raise hand. Ini. Oh Pak Firman ini minta kawan-kawan semua bercerita tentang pokir di daerahnya masing-masing ini. Ya, udah ya Pak ya. Berarti kalau Iya, silakan Ibu memberikan closing statement. kalau saya sih gini, tadi kan sudah bukan diajarin ya, saya sharing ya, saya nggak berani kalau ngomong aja. Saya itu kan sharing, ini ada regulasi, bolehlah kita diskusi. Mungkin kalau ada hal-hal yang kurang pas, kemudian dilihat lagi bagaimana keadaan daerah gitu kan. Kadang-kadang memang ada beberapa daerah yang sangat kuat gitu kan pengaruh dari legislatif, tetapi perlu kita lakukan advokasi agar proses perencanaan dan penganggaran itu tetap on the track gitu loh Bapak Ibu. Dan berhati-hati ketika kita menyatakan proses pelaksanaan pokir. Saya nggak tahu ya, banyak sih yang curhat pokir itu dikerjakan oleh DPRD seperti itu. Ya, yang penting proses PBJ-nya sesuai dengan ketentuan. Itu saja sih pesannya, karena berbahaya kalau kita bahasakan dilaksanakan oleh DPRD. Karena ini juga menjadi bahan pengawasan KPK ya, Bapak Ibu. Catatannya, proses PBJ-nya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Nah, sekarang kalau bicara closing statement, bahwa bicara PBJ, ternyata dalam pelaksanaan pembangunan itu terlihat sekali dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PBJ. PBJ sekarang trennya berubah gitu kan.
diubah menjadi siklus perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Bapak Ibu. Kemudian ketika dilakukan bangun basis data, identifikasi, proses korupsi itu ternyata ada di tahapan perencanaan paling banyak Bapak Ibu, 40% di sana. Nah, sehingga tadi ada di slide saya yang terakhir bahwa kalau kita ingin melaksanakan pekerjaan khususnya untuk pengadaan barang jasa pemerintah itu harus direncanakan dengan baik. Dan perencanaan itu adalah teoritis. Artinya teori itu menjadi dasar kita untuk melaksanakan kegiatan kita. Teori tanpa praktek itu juga kekosongan gitu kan. Praktek tanpa teori itu kebutaan. Mudah-mudahan dengan merencanakan dan menganggarkan dengan baik sesuai dengan program prioritas daerah dan kebutuhan daerah, semua permasalahan di daerah masing-masing bisa terselesaikan dan pencapaian pembangunan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila selama penyampaian kegiatan tadi kurang nyaman dan ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Semoga yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ibu, kami sampaikan permohonan maaf Pak Muklis sedang di luar juga. Pak Muji juga dari jam 10 pagi tadi WA Septian tidak bisa hadir. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, hari ini terima kasih kita sudah bisa berjumpa kembali dalam kegiatannya Pak Muji Santosa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat di waktu ke depan dalam konteks kita meningkatkan kinerja di OPD masing-masing, meningkatkan kinerja di dunia-dunia pengadaan serta dunia keteknisan yang lain. Baik, Septian akhiri kegiatan hari ini. Terima kasih banyak ke Ibu Moderator, ke semua rekan-rekan yang sudah hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas